Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Yano Adesa Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang praktikum virtual private network ya. Yang kemarin kan kita client to office. Nah, sekarang kita bikinnya itu office to office ya. Jadi langsung saja kita buka modulnya. Nah, kalau kemarin kan di client to office itu satu klien ya, anggap saja satu PC dari kantor cabang. Ini koneksinya ke server sini melewati jalur tunnel sendiri gitu kan ya. Jadi ketika misalkan PC1 ini yang dikoneksikan dengan server lewat tunnel VPN tadi, sementara klien 2 ini nggak connect, maka apa yang ada di server 1 ini hanya bisa diakses oleh yang menggunakan tadi VPN. Kalau office to office itu yang di setting itu routernya. Jadi router ini nyambung ke, dia bikin tunnel sendiri di bawahnya internet. Terus kemudian dia jadi di bawah router yang ada di bawah, maksud saya komputer yang ada di bawah router ini semuanya bisa mengakses apa yang ada di sini. Nah, kemarin kan kita ada sedikit halangan ya di sini. Nah, coba kita lakukan reset lagi 192.168.50.2. Nah, kita kemarin kan ada halangan ini ya. Nah, halangan tentang lamanya reset ini. Kalau normalnya ini kan kayak gini ya, dia ngelewatin sebanyak 15 router. Kalau misalkan dia memakai VPN, dia cuma lewat 2 router ya kan, 2 network. Jadi dipangkas habis yang 15 ini. Dan alamat IP ini IP private ya, miliknya server, nggak bisa diakses kalau nggak lewat VPN gitu kan. Nah, jadi seperti itulah ya. Untuk skenario nya sama ya kan, nggak ada yang berubah. Dari DNS nya juga nggak ada yang berubah kan, tetap sama seperti kemarin. Nah, yang perlu kita setting nanti itu ada ini juga sama ya, yang kayak kemarin. Terus ini sama. Nah, ini juga sama. Pertama ya, yang perlu kita lakukan juga koneksi virtual machine-nya ini supaya bisa koneksi ke internet. Nah, mungkin yang bedanya mulai dari ini tesnya, ini cek koneksi. Tadi kan sudah ya. Nah, ini nanti kita mulai settingnya lewat sini. Jadi VPN-nya pertama PPTP ya kan, ke triple P ini. Kemudian kita pilih PPTP client, kita isi sesuai ketentuan. Nanti kita praktekkan. Kemudian setelah itu kita bikin ini, kita cek kalau misalkan tadi sudah ya, bakalan di address ini bakalan muncul gateway-nya yang lewat VPN. Nah, kemudian setelah kita selesai setting tadi, kita nanti perlu untuk ini bikin routing statik. Jadi kenapa kok bikin routing statik? Karena dengan routing statik ini, kalau misalkan defaultnya itu nggak kita lewatkan routing ini, maka dia nanti untuk menuju ke server tersebut lewat internet gitu kan, nggak lewat VPN-nya. Makanya kita perlu untuk lakukan setting seperti ini. Setelah kita setting seperti ini, baru nanti kita setting firewall. Oke, mungkin nggak terlalu banyak, langsung saja kita praktek ya kan. Coba kita cek dulu di PC2. Ini kan PC1 ya, kita cek biar teman-teman lebih percaya. Kita cek seperti ini, 192.168.52 ini. Nah, bisa kan, ini VPN PC1. Nah, ini PC1 ya kan. Kemudian nah, ini PC2. Nah, kita reload karena ini bekas saya tadi
setting ya. Nah ya, yang ini ada VPN nya, yang ini nggak ada VPN nya. Oke, ini kan alamatnya juga sama. Nah sekarang kita perlu, sebelum kita masuk setting yang itu tadi, ini kan kita masuk sini, ini kita disconnect ya kan. Terus setelah kita disconnect, kita delete. Nah kita cek lagi, error pastilah ya, karena VPN nya tadi kan nggak ada. Sekarang kita langsung setting ke sini. Pertama kita buat PPTP ya kan, PPTP kita masuk PPTP client, connect to generalnya dulu ya. Ini namanya VPN, sembarang terserah kalian mau kasih nama apa. Aku kasih nama kayak gini, kemjar.formosasejati.co.id. usernya boleh kemjar 1 atau kemjar 2 terserah. Kemjar 1, kita klik OK. Setelah selesai kita cek apakah ada gateway-nya. Belum ada. Nah kalau sudah running seperti ini harusnya ada ya. Nah ada, karena ini sudah running, gateway-nya muncul. Kemudian kalau gateway-nya sudah muncul ya kan, nah mana tadi ini gateway-nya muncul, kita setting routing statiknya sama firewall. Oke, kita setting routing statik biasanya IP root ini kan, kita tambahkan, kita menuju alamatnya 192.168.50.0 di networknya server. Gateway-nya kita lewatkan VPN Kemjar. Oke, seperti ini ya. Kita klik OK, sudah ada. Kita setting firewall-nya NAT di firewall, source NAT. Nah outputnya ini lewat bukan Ethernet 1 tapi ke VPN-nya, ke tunnelnya, actionnya masquerade, karena semua yang melewati ini akan kita topangi dengan IP yang ada di VPN. Oke, seperti itu ya kayaknya. Nah supaya ini kita reload lagi, apakah bisa? Koneksi buka ya. Nah bisa ya, ini yang PC2 tadi. Nah bisa juga. Sekarang kita coba. Nah ini kita hapus dulu. Nah terset alamatnya IP. Tadi kan PC2 yang enggak kita otak-atik sama sekali kliennya. Nah bisa ya. Nah bedanya di sini ada lewat 3 router, jadi ya kurang lebih seperti itu konsep. Jadi router ini office to office ini semua router yang ada di bawahnya ya kan, router yang maksudnya PC yang ada di bawah router ini yang tadi kita setting VPN bisa terkoneksi dengan server yang ada di office pusat gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf bila mana banyak salah kata dan kekurangan, dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kesalahan datangnya dari saya. Ini juga ada videonya dari Pak Agus. Kalau mungkin nanti video saya ini kurang jelas, nanti akan saya sertakan juga link videonya Pak Agus ya, supaya teman-teman lebih paham. Due date-nya tomorrow, seperti biasa kita harapnya ini ya, mendekati deadline. Durasinya 10-30 menit. Untuk server yang bisa kita gunakan untuk perekaman seperti biasa, Camtasia Studio, KineMaster, tidak terlalu banyaknya yang berbeda. Jadi ya seperti itu. Dengan itu tadi video tentang VPN Office to Office.
ini ya. Jadi sama seperti tadi ya, sama seperti video sebelumnya, kalau teman-teman ada error di DHCP client, kalian bisa matikan dulu chemistry-nya ya, dimatikan sini. Terus ini kita tuh pilih properti sharingnya ini kita nonaktifkan, kemudian baru kita aktifkan lagi. Setelah kita aktifkan yang kedua kali, baru BNS-nya kita nyalakan. Insya Allah seperti itu, karena tadi saya juga ada error seperti itu, dan alhamdulillah ketika saya lakukan debugging seperti tadi dapat IP ya, sama seperti video yang pertama tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.